Annyeong Yorobun, selamat datang di channel SMK Negeri 1 Tapen. Saat ini kamu lagi ada di video pembahasan soal TKA pelajaran matematika tingkat lanjut. Pertama, materi aljabar dengan submateri polinomial. Pada latihan soal TKA kemarin, terdapat dua soal yang termasuk pada materi polinomial. Soal pertama, diketahui fungsi polinomial dengan persamaan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah ax ditambah 3 memiliki sisa pembagian oleh x min 1 adalah 5. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah: pertama, kita akan mengecek nilai a dari fungsi ini. Kita akan menggunakan teori Horner. Bagaimana langkahnya? Jadi pertama, persamaan yang sudah diketahui ini memiliki variabel-variabel dan juga konstanta. Saya tuliskan terlebih dahulu. Untuk variabel x pangkat 2, ada variabel x dan juga ada konstanta, kita tulis saja k. Selanjutnya, kita akan menuliskan koefisien-koefisien pada setiap variabel dan konstanta tersebut. Pertama, koefisien yang ada pada variabel x2, x pangkat 2 di sini bernilai 1. Kita tuliskan 1. Kemudian, koefisien yang ada pada variabel x di sini a, atau belum kita ketahui nilainya. Kita tuliskan a. Selanjutnya, konstanta di sini nilainya adalah 3. Kita tuliskan 3 di sini. Kemudian menurut teori Horner kita buat garis seperti ini, lalu tanda tambah. Nah, pada soal ini fungsi tersebut dibagi dengan x min 1. Maka kita akan menuliskan nilai x terlebih dahulu. Caranya dengan membuat persamaan x sama x min 1 kita sama dengankan 0. X min 1 sama dengan 0, berarti untuk mencari nilai x-nya, min 1 pindah ruas menjadi plus 1, sehingga nilai x-nya sama dengan 1. Nilai 1 ini kita tuliskan pada samping luar garis seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya, kita akan melakukan pembagian. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu nilai 1 ini turun ke bawah. Setelah itu, 1 kita kalikan dengan pembaginya 1 di atas ini, letakkan di bawahnya A. Sehingga 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan A ditambah 1. Kita tuliskan di bawahnya sehingga berupa A ditambah 1. Lakukan hal yang sama. A ditambah 1 kita kalikan dengan 1 yang di samping, kemudian kita letakkan di bawahnya 3, sehingga diperoleh karena dikalikan 1 sehingga hasilnya tetap A ditambah 1. Selanjutnya kita jumlahkan 3 ditambah A ditambah 1 sehingga diperoleh hasil A ditambah 4. 4 ini perolehan dari 3 ditambah 1. Pada teori Horner, sisa itu yang letaknya ada di terakhir ini. Ini yang disebut sebagai sisa. Sedangkan pada soal, diketahui bahwa sisanya adalah 5. Sehingga kita bisa menyamadengankan A ditambah 4 dengan 5. Jadi sisanya adalah A ditambah 4. Ini berdasarkan hasil dari teori Horner yang kita hitung, kita sama dengankan 5. 5 ini kita peroleh dari yang diketahui di soal. Sehingga kita dapat mencari nilai A sama dengan 5. 4 ini pindah ruas sehingga menjadi min 4. Sehingga hasil akhirnya A sama dengan 1. Kita memperoleh A sama dengan 1. Sedangkan pada pernyataan nilai A sama dengan 3. Maka kesimpulannya adalah pernyataan yang A salah. Selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan kedua
di sini dikatakan bahwa F1 sama dengan 5. Sebelumnya kita telah mengetahui nilai A sama dengan 1, sehingga kita dapat menghitung atau mencari tahu nilai dari F1. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan Fx-nya. X pangkat 2 ditambah A, karena kita sudah memiliki nilai A, berarti di sini bisa langsung kita ganti A dengan 1, sehingga dapat dituliskan X saja ditambah 3. Kemudian yang akan kita cari adalah nilai dari F1. Artinya, semua X yang ada pada persamaan ini kita ganti dengan 1. Diperoleh 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 3. Hasilnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 3. Hasil akhirnya sama dengan 5. Berdasarkan perhitungan ini, ternyata sesuai dengan pernyataan yang B, F1 sama dengan 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga dikatakan bahwa jika A sama dengan 3, maka Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 3. Pernyataan ini sangat tidak relevan dengan nilai A yang sudah diperoleh tadi, yaitu A sama dengan 1. Nah, karena pernyataan ini tidak relevan, maka disimpulkan bahwa pernyataan C salah. Pernyataan keempat dikatakan bahwa X-1 adalah faktor dari Fx. Syarat dari X-1 itu faktor apabila nilai dari F1 sama dengan 0. Sedangkan yang kita ketahui, yang telah kita hitung bersama tadi, nilai dari F1 adalah 5. Sehingga disimpulkan bahwa pernyataan yang D adalah salah. Pernyataan E dikatakan bahwa F0 sama dengan 3. Maka akan kita buktikan. F0 itu artinya adalah semua X kita ganti dengan 0, sehingga diperoleh 0 pangkat 2 ditambah 0 ditambah 3. Hasil akhirnya F0 adalah sama dengan 3. Berdasarkan hasil ini, ternyata sesuai dengan pernyataan yang E, sehingga disimpulkan bahwa pernyataan E benar. Jadi, pada soal pertama ini, jawabannya ada 2 yang benar. Jenis soal ini merupakan pilihan ganda kompleks, yaitu memiliki lebih dari 1 jawaban. Soal kedua, diketahui suatu fungsi polinomial Fx memiliki sisa pembagian oleh X pangkat 2 ditambah X dikurangi 12 adalah 5X dikurangi 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, pada pembahasan soal nomor 2, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui pada soal. Pertama, dikatakan bahwa fungsi polinomial Fx memiliki sisa pembagian. Di sini berarti Fx belum kita ketahui fungsinya. Jadi Fx belum diketahui. Kemudian untuk pembaginya di sini ialah X pangkat 2 ditambah X dikurangi 12. Sehingga di sini saya misalkan pembaginya itu sebagai fungsi Px. Kemudian dari hasil pembaginya itu terdapat sisa 5X min 2. Saya tuliskan di sini sisa itu sebagai Sx, yaitu 5X min 2. Kemudian ada satu fungsi lagi di sini di mana Hx ini merupakan hasil dari pembagian fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya coba pakai contoh pemisalan pada suatu bilangan. Jadi misal di sini saya punya 7 yang akan dibagi oleh 3. Nah, 7 dibagi 3 itu memperoleh hasil 2. Namun, masih ada sisanya. Sisanya berapa? Yaitu sisanya 1. Artinya apa? Ketika kita menghitung si pembagi ini, 3, kita kalikan dengan 2, kemudian kita tambahkan dengan 1, maka memperoleh hasil 7. Oke, dari sini
kita bisa membuat suatu keterangan bahwa 7 di sini dikatakan sebagai fx. Sedangkan pembaginya itu adalah 3, di sini disebut sebagai px. Kemudian untuk sisanya di sini 1, maka 1 di sini dikatakan sebagai sx, sedangkan hasil dari pembaginya adalah 2, maka 2 di sini dikatakan sebagai hx. Artinya apa? Sehingga untuk mengetahui fx itu dapat dihitung dari perkalian antara pembagi dan hasil, ini kali px dikali hx, kemudian ditambah dengan sisanya, yaitu sx. Jadi ini cara untuk mencari fx.